Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim milenial yang dirahmati Allah, apa kabar kalian semua hari ini? Saya doakan, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesabaran, dan tentu saja senantiasa dilimpahi berkah serta rahmat dari Allah dalam setiap langkah hidup kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, saya yakin kita semua pernah merasakan satu hal yang sama. Pernahkah kalian merasa punya sebuah hajat yang begitu besar, sebuah impian yang begitu mulia, namun seolah-olah di mata manusia, hal itu mustahil untuk diwujudkan? Sebuah keinginan yang begitu mendalam, yang hanya bisa kalian bisikan dalam sujud panjang dan doa tulus, karena dalam kalkulasi akal sehat kita atau pandangan orang lain, hal itu seolah-olah di luar jangkauan. Sebuah cita-cita yang mungkin sudah lama kita pendam, dan terkadang ia terasa begitu berat untuk digapai. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa klik like dan share ke teman atau keluarga ya, biar kamu nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada yang gagal paham. Seringkali, di tengah tuntutan hidup yang tak ada habisnya ini, kita merasa lelah, bahkan tak jarang, keputusasaan itu menyelinap masuk ke dalam hati. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, memeras keringat, mencurahkan segala ikhtiar, namun hasilnya tak kunjung datang. Pintu-pintu seolah tertutup, jalan-jalan terasa buntu. Batin kita mulai bertanya, "Ya Allah, sampai kapan saya harus menunggu? Apakah impian ini benar-benar tidak akan pernah terwujud? Apakah saya memang tidak ditakdirkan untuk meraihnya?" Perasaan-perasaan ini, saudaraku, adalah manusiawi. Namun, jangan sampai ia mematikan harapan kita. Nah, untuk kalian semua yang mungkin sedang berada di titik itu, atau yang sedang menanti-nanti terkabulnya hajat besar, saya akan bagikan sebuah amalan luar biasa yang diijazahkan oleh almarhum Syekh Ali Jabar rahimahullah. Sebuah amalan yang memiliki potensi untuk mengubah kemustahilan itu menjadi kenyataan atas izin Allah. Ini bukan sekedar teori kosong, bukan pula cerita dongeng belaka, melainkan sebuah ikhtiar batin yang sangat kuat yang jika kita lakukan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan, insya Allah bisa membuka pintu-pintu keajaiban yang selama ini kita dambakan. Amalan ini datang dari sebuah kisah nyata, kisah seorang nabi yang berada dalam situasi paling genting dan mustahil secara logika. Siapa beliau? Ya, Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya berada di tempat yang sangat gelap, gulita, sempit, pengap, terisolasi, tanpa harapan untuk melihat cahaya matahari lagi? Di dasar lautan, di dalam perut seekor makhluk raksasa. Itulah yang dialami Nabi Yunus. Tidak ada harapan logis, tidak ada jalan keluar yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Dalam situasi seperti itu, kebanyakan dari kita mungkin sudah menyerah dan pasrah pada kematian. Namun, di tengah keputusasaan yang luar biasa itu, Nabi Yunus tidak berhenti berharap pada satu-satunya zat yang maha berkuasa, pencipta semesta. Beliau panjatkan sebuah doa yang begitu mendalam, sebuah pengakuan akan kelemahan dan kesalahan diri di hadapan Sang Pencipta. Doa ini bukan hanya sekedar permintaan, melainkan sebuah totalitas penyerahan diri. Doa yang beliau panjatkan adalah, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh-dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Melalui doa ini, Nabi Yunus tidak hanya memohon pertolongan agar diselamatkan dari kegelapan perut, tapi beliau juga mengakui bahwa segala kesempitan, segala kesulitan dan musibah yang dialaminya adalah akibat dari kekhilafannya sendiri, dari dosa-dosanya. Pengakuan ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa, sebuah introspeksi diri yang jujur di hadapan Allah. Dan sungguh, pengakuan inilah yang menjadi kunci terkabulnya doa beliau, yang kemudian membuat ikan paus itu memuntahkannya ke daratan. Syekh Ali Jabar rahimahullah seringkali menjelaskan bahwa inti dari doa Nabi Yunus ini terletak pada pengakuan total akan kelemahan diri kita sebagai hamba, dan di saat yang sama, pengakuan akan keesaan serta kekuasaan mutlak Sang Pencipta. Doa ini bukan hanya sekedar permintaan, melainkan sebuah bentuk penyerahan diri yang utuh, sebuah istighfar yang sangat mendalam.
ketika kita menyadari bahwa tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menolong kita selain Allah. Dan kita mengakui segala dosa serta kesalahan kita, besar maupun kecil, disitulah pintu-pintu kemudahan, pertolongan, dan keajaiban akan terbuka lebar. Doa ini mengajarkan kita untuk melepaskan segala sandaran kepada makhluk dan hanya bersandar sepenuhnya kepada Al-Khaliq. Ini adalah bentuk tauhid yang paling murni dalam menghadapi kesulitan. Syekh Ali Jabar, dalam banyak ceramah dan video yang beredar, sering menekankan amalan ini. Bacalah doa ini sebanyak 100 kali setiap malam, selama 40 malam berturut-turut. Ini bukan sekedar rutinitas tanpa makna, melainkan sebuah latihan spiritual yang mendalam, sebuah riyadhah batin untuk melatih hati kita agar terus bergantung pada kekuatan yang tak terbatas, kekuatan Allah SWT. Amalan ini bukan sekedar bacaan, melainkan transformasi diri. Bayangkan, selama 40 malam, kita meluangkan waktu khusus, mungkin setelah sholat Isya atau sebelum tidur, untuk berdialog dengan Sang Pencipta. Kita bisikan doa ini berulang kali, merenungi setiap maknanya yang begitu dalam. Kita tidak hanya meminta hajat, tapi juga berusaha memperbaiki diri, mengakui kekurangan, dan memohon ampunan. Setiap bacaan adalah pengingat bahwa segala hajat, sebesar apapun, bukanlah sesuatu yang mustahil di hadapannya. Bahkan, gunung yang kokoh pun bisa Dia hancurkan, apalagi sekedar hajat kita yang kecil ini. Ketika kita konsisten membaca doa ini selama 40 malam dengan penuh keyakinan, dengan hati yang hadir, kita akan merasakan sebuah perubahan yang signifikan dalam diri kita. Kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi cobaan, lebih ikhlas menerima setiap takdir, dan yang terpenting, lebih yakin bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Zat yang Maha Bijaksana. Doa ini adalah jembatan spiritual yang kokoh yang menghubungkan hati kita yang lemah dengan sumber segala kekuatan. Ia menenangkan jiwa yang gelisah, memberikan setitik cahaya harapan bagi hati yang putus asa, dan mengubah pandangan kita. Dari yang tadinya terfokus pada besarnya masalah dan kemustahilan, menjadi terfokus pada kebesaran dan solusi dari Sang Pencipta yang tak terbatas. Ingatlah selalu sahabat milenial, kunci dari semua ini adalah keyakinan. Tanpa keyakinan yang kuat, tanpa husnuzon kepada Allah, amalan ini hanya akan menjadi bacaan tanpa makna, sebuah ritual kosong. Keyakinan kita kepadanya adalah kunci yang bisa menembus batas-batas logika, melampaui realitas duniawi, dan membuka pintu-pintu keajaiban yang tak terduga. Jadikan doa ini sebagai jembatan, dan amalan ini sebagai langkah nyata kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Jadi, jangan lewatkan satu detik pun untuk memulai mengamalkan doa ini, karena di dalamnya tersimpan rahasia yang bisa membuka pintu-pintu keajaiban untuk setiap hajat dan impian kalian. Mungkin hajat kalian akan segera terkabul, bahkan dengan cara yang tak pernah kita sangka-sangka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi konten-konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.